Halo, cek suaranya. Oke, halo. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, teman-teman. Waalaikumsalam, ya, Kak Eni. Terima kasih sudah bergabung. Oke, saya juga sambil ini ya, sambil coba mengikuti apa yang masuk nih. Aku udah pernah bahas belum ya tentang channeling ya, channeling dari kesadaran itu. Boleh, silahkan tanya. Oke, sip. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, izinkan saya untuk memberikan pengantar. Oke, Kak Yeni. Kalau lagi gelisah, apa yang harus dilakukan? Kira-kira muncul nggak sensasi dan pikiran, tayangan? Kan muncul apa ya, kayak getaran, gregetan, gemetar itu. Gelisah tuh macam-macam. Orang tuh ada yang dia pas gelisah tegang, lehernya langsung kaku, ada yang sakit perut, ada yang dada sesak, ada yang bahkan sampai sulit bernafas. Nah, itu sensasinya. Emosinya gelisah, lalu sensasinya dari tubuh. Nah, setelah itu apakah ada pikiran yang tayang? Pikiran tuh tayangan di dalam kepala ini yang menunjukkan bahwa kamu harus begini, harus begitu. Aku takut ini, takut itu. Oke, muncul kekhawatiran, leher ke punggung, pegel, dan panas gitu ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya itu merupakan tanda dari pikiran ya untuk segera ya. Kalau kalau di pengembangan diri atau sesi konseling pasti tujuannya terapi. Tetapi kalau di kesadaran itu cukup disadari sebagai kesadaran. Jadi maksudnya begini, ketika ada kegelisahan itu, duduk diam bersama kegelisahan itu, amati, dan memang kadang ini menyakitkan. Justru malah duduk diam dan izinkan dia untuk benar-benar hadir. Nah, biasanya saking takutnya ya, saking takutnya itu lebih membesar dan membuat kita jadi lebih lebih berat atau lebih parah, biasanya malah diredam, dipendam lagi. Iya, tayang antara pikiran kemauan berantem nggak sinkron. Nah, berarti sebenarnya inilah prakteknya yang cukup untuk perlu diteruskan. Karena praktek disadari itu ya, disadari itu memang bukan sebuah kalimat atau kata-kata
disadari saja atau dilepaskan saja. Kayak ini begini, mungkin disadari masih terlalu sulit ya. Coba kita pakai istilah sulit. Berarti coba sekarang kita bisa ganti kata-katanya dengan melepaskan emosi ya. Walaupun itu sebenarnya pendaman emosi. Kita biar gampang melepaskan emosi. Lepasin gitu. Alirkan. Jadi ketika duduk diam bersama kekhawatiran itu, izinkan untuk bisa melepaskannya tidak. Nah, jadi semua tayangan itu duduk diam, izinkan dulu, bisa nggak? Bisa, silahkan. Sekarang apakah aku ya mau aku ya sebut nama Kak ini atau aku, pokoknya jiwa yang merasa diri ini ada. Apakah aku mau untuk melepaskan emosi ini? Nah, terus kapan dan katakan sekarang. Sebenarnya ini bisa dalam satu sesi saja, nggak perlu ribet kayak butuh pertanyaan. Sekarang duduk diam, tarik nafasnya. Apakah aku mau untuk melepaskan emosi kekhawatiran ini sekarang? Nah, terus sambil dibiarkan kekosongan itu hadir, kekosongan yang justru membuat ruang kesadarannya semakin lebar. Justru ketika dalam kekosongan itu, kegelisahan tadi akan semakin mengkerucut, mengecil, dan bahkan menjadi sebuah titik. Nah, itu dirasakan sendiri. Memang butuh pengalaman untuk merasakannya. Enggak semudah apa yang dikatakan ini. Itu pengalaman orang berbeda-beda, jadi silakan dipraktekkan. Oke, berarti kita masuk ke pengantar ya, teman-teman semua. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau ada, silakan saja dituliskan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita akan berbicara pada hari ini tentang kenapa host kemarin-kemarin sudah berdamai menerima. Jadi mut-mutan ya host. Iya, memang karena itulah namanya pergerakan. Itulah namanya perubahan. Contoh gini lah. Sebenarnya apa sih yang paling penting? Poin dalam kesadaran tuh dibahas apa sih? Ada yang versi mistik, ada yang versi science, ada yang versi alien, ada yang versi apa ya? Kayak kegelapan. Itu semua nggak penting. Sekarang ya normal. Kayak sekarang gini deh, biar gampang, paling cepat diberikan contoh. Sekarang kita ngomongin kesadaran apa? Kesadaran pengembangan diri, kesadaran healing, kesadaran pemulihan, kesadaran berkembang. Nah, semua itu apa? Oke, aku kasih contoh nih. Dalam kehidupan, manusia paling ingin apa? Paling ingin apa? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Paling ingin apa sih? Tentu semua orang jawabannya beda-beda. Coba di sini kalau ada yang bersedia untuk tuliskan komentar. Manusia tuh paling ingin apa? Apa yang paling diinginkan? Itu dia, apa yang paling diinginkan? Contoh, aku ingin dapat lotre 1M. Aku ingin masuk surga. Aku ingin sembuh. Berarti dia sakit. Aku ingin sukses. Aku ingin uang. Nah, aku ingin ketenangan. Apapun bentuk jawaban itu label. Sekarang kalau dari kesadaran, sadari gap. Bukan gap, jeda. Di balik dari apa yang sebenarnya tadi. Gerakannya, perkataannya, kalimatnya, tujuannya. Nah, ingin tujuannya tercapai karena bagian dari kebahagiaan. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin sukses, ingin kaya. Nah, ininya gerakannya. Yang material, yang kasar, yang bentuk, yang selalu berubah-ubah ini. Nah, sekarang ada kesadaran yang di belakang. Yang kita tahu sedang mengamati ini semua, yang bergerak ini. Nah, kekosongan di antara ini, itu yang kita sadari. Nah, kekosongan itu adalah apa? Kalau dari kesadaran menjawabnya, kita manusia yang sadar ini sebagai manusia, ingin apa? Ingin satu hal, cuma satu hal, yaitu ingin berubah, ingin ada perubahan. Cuma itu doang, perubahan. Iya, abstraknya kesadaran perubahan. Nah, karena itu natural, sifat alami manusia, ingin berubah, selalu ada pergerakan dan perubahan. Karena kalau dalam sufi, ya, sufistik, aku yang sedetik yang lalu tuh udah mati. Sekarang aku berbeda lagi. Jadi,
Fernando, termasuk kalian semua, sedetik yang lalu tuh udah mati. Jadi kita setiap tarik nafas, itu udah baru, udah berbeda. Mati, hidup. Jadi berubah terus. Makanya normal Kak Yeni bilang, kenapa yang tadinya berkesadaran, udah damai, udah tenang, sekarang mut-mutan. Wajar, Nas. Itulah justru progres yang baik. Sebenarnya perkembangan, perubahan itu sendiri. Manusia, hidupnya pasti berubah. Sifatnya, karakternya, bentuk tubuhnya, umurnya, itu berubah. Nah, gap atau jeda dalam kesadaran kekosongan perubahan itu apa? Maunya apa? Begitu. Sehingga, biar gampangnya, dalam perubahan manusia ini, barulah diisilah motivasi, diisilah ritual, diisilah doa, kata-kata sebagai penghubung dengan keselarasan semesta, dengan Tuhan, dengan agama, itu semua untuk mengisi yang sebenarnya sudah dari awal itu kesadaran, ketenangan. Tapi karena gerakan ini terlalu cepat, gerakan bentuk yang seakan-akan terlalu maju, akhirnya kita melekat dan mengira bahwa diri kita adalah itu semua yang di depan tadi, yang material, yang tampak tadi. Kita larut dalam itu. Ketika kita larut, seakan-akan jadinya, oh sulit nih, hidup jadi menderita, hidup jadi sulit, hidup jadi mut-mutan. Nah, dengan meditasi, dengan aku nggak bilang meditasi satu-satunya cara, silahkan cari yang lain jika kamu punya metode yang lain. Tapi kalau di sini kita pakai meditasi, nah dengan meditasi kita kembali lagi ke latar belakang untuk menyadari, oh aku yang ini, yang di sini kita bisa tenangkan lagi, yang tadi seakan-akan kayak bikin menderita, bikin susah, bikin sakit itu kita sadari lagi, oke, pelan-pelan kembali ke ground state, ke awal. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa manusia itu ya, dan segala sesuatu, bukan hanya manusia. Ingat rumus energi E sama dengan MC kuadrat. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Ya, Waalaikumsalam Bang Apong. Hanya bisa berubah bentuk, artinya berarti berubah. Artinya bergerak. Selalulah ikuti aliran dari pergerakan energi itu. Alam semesta selalu bergerak, begitu juga dengan diri kita. Dan pergerakan itu akhirnya yang kita sadari terus-menerus dengan praktek, dengan meditasi. Karena otomatis kita menerima ataupun menolak itu hanyalah dari kesadaran, dari state of being, dari sifat kesadaran kita saat ini. Kalau kita terlalu menerima, artinya kita juga nggak bergerak. Jadi seakan-akan memendam semua itu semua. Karena gerakan menerima itu gerakan doang, gerakan dari kesadaran, dari yang di depan tadi, kesadaran kita kan netral nih. Nah, menerima, seakan-akan menerima. Oh, semesta aku menerima segalanya. Nanti penderitaan juga diterima, tapi lama-lama dia jadi diam, dia jadi mendem. Nah, enggak juga. Ada yang menolak semuanya, menolak juga bahaya. Nah, jadi dari kesadaran jawabannya gimana? Netral, menerima, dan sekaligus juga punya ego, punya batasan. Nah, itulah yang kita sadari terus-menerus. Oke ya, tadi ada pertanyaan nggak tuh? Aku udah terlalu banyak ini yang masuk, jadi pertanyaan-pertanyaannya terlalu ke atas. Jadi itu normal ya? Iya kayak ini, jadi normal. Nah, makanya dalam sesi meditasi itu, aku tuh ingin buat rutin. Minimal seminggu 2 kali. Minimal tuh yang kayak kemarin tuh sebelum pakai program 21 hari ini. Kenapa? Karena biar ada gap. Kalau aku bilangnya gap terus sih. Jarak gap itu ya. Biar ada gap bener ya. Ada gap, ada jarak untuk kita sadar. Minimal kan dalam kehidupan kita sehari-hari bertemu dengan masalah, bertemu dengan konflik, bertemu dengan orang yang bahkan orang ini mungkin menyebalkan, menjengkelkan, menyakitkan. Apalagi mungkin kita tinggal di lingkungan yang lebih banyak orang-orang yang demikian. Yang mungkin nanti kita bahas ya. Kenapa orang-orang begitu ada. Nah, jadi minimal kalau kita sekarang berkesadaran, berspiritual, kita tidak berusaha untuk menyakiti orang lain dan juga tidak menyalahkan diri sendiri. Karena yang paling repot begini teman-teman, ada yang dia sudah belajar sadar, tapi dia akhirnya tidak mau tuh melampiaskan ke orang lain, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Mendem lagi, masuk lagi, keras lagi, kaku lagi, bukan melumas, bukan mencairkan kesadarannya, tapi malah justru dia jadi sebuah korban. Nah,
Walaupun dia belajar kesadaran nggak mau jadi korban dan tidak ada korban, tapi nyatanya dia tanpa sadar memprogram dirinya sebagai korban. Kalau dari kesadaran tuh gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh korban. Kalau ada orang ditipu, misalnya dia ditipu, terus dia nyalahin orang lain karena dia sendiri dari awal yang membuat atau menarik agar dia ditipu. Memang begitu. Nah, untuk tidak jadi pola, segera disadari, segera disadarkan, dirilis semua pola itu, dilepaskan. 2 kali, 3 kali, diselingkuhi, ditipu terus-menerus. Berarti memang ada sesuatu dalam batinnya yang kenapa dia tidak sadari. Gitu, sebenarnya sederhana. Tapi kan apa sih yang membuat dua ini, misalnya 2 kasus nih. Satu kasus yang misalnya dia tidak bahagia, menderita, mohon maaf katakanlah miskin melarat ya, yang menghalangi dia untuk jadi kaya berlimpah. Dan ada satu kasus lagi, misalnya dia punya jabatan, dia kaya, dia sukses, pengusaha, tiba-tiba jatuh bangkrut, terus dia jabatan, udah lewat, terus akhirnya pensiun, tapi dia masih seakan-akan berada di situ, sampai akhirnya mungkin punya waham gitu ya. Oh dulu saya begini dan begitu, padahal dia udah nggak kayak gitu lagi. 2 kasus ini apa yang menghalangi mereka untuk berubah? Ego doang. Nah sama, ego itu ketika dia tidak mau menyadari, kenapa aku ditipu terus, kenapa aku diselingkuhi terus? Ya karena egonya masih ada. Makanya teman-teman begini, di kesadaran tuh belajarlah tentang jiwa itu apa. Dalam kesadaran murni, jiwa itu nggak ada. Kamu itu nggak ada. Tapi nggak serta-merta kamu bisa bilang begitu, karena butuh ada pengenalan diri, butuh ada pengalaman diri, butuh ada penyadaran diri, dan butuh penyaksian diri. Makanya kalau di Islam tuh syahadat tuh penyaksian, dia tahap yang terakhir sebelum tahap yang tercerahkan, pencerahan. Dia tahap penyaksian. Itu penting. Bagaimana bisa mengalami diri sendiri kalau belum bisa menyadari diri? Apalagi penyaksian, apalagi belum semua itu. Mau mengenali diri saja nggak tahu. Nah, akibat dari efek belum mengenali diri, itulah yang terjadi di masyarakat sekarang. Aku yang benar, kamu yang salah. Ngata-ngatain orang. Aku tuh yang ini, agamaku yang benar. Aku yang begini, begitu. Identitasku, suku aku, keyakinanku, semua aku. Aku yang tidak dia kenali sebagai individu terpisah. Ketika dia tidak sadari itu, maka mulailah ketegangan terjadi di mana-mana. Konflik. Apapun lah ya, masalah-masalah yang sebenarnya kita lihat, berantem, bunuh-bunuhan, perselingkuhan, itu semua karena satu sebabnya, yaitu. Dan diakselerasi, difasilitasi dengan sosial media yang memang itulah utamanya. Dopamin, dopamin, gerakan daripada ego yang terus mencuat, di-amplify, diperkuat terus-menerus. Akhirnya naik tangga terus, yang kita lihat sekarang beritanya, oh hahaha itu dia. Mungkin kalau ada orang jatuh, mungkin ada artis, ada yang percerai, ada yang perselingkuhan, atau bahkan pemerintah. Kenapa begitu? Ya karena mereka tidak bahagia. Kalau seorang pemimpin tidak bahagia, berasal dari ketakutan dan kekurangan, kekhawatiran, bagaimana dia bisa menciptakan kebijakan, kebahagiaan kepada rakyatnya? Nggak bisa, teman-teman. Itu fakta. Itu merupakan hukum semesta yang nggak bisa lagi di apa ya, tutup-tutupi, nggak bisa. Itu hukum semesta. Itu mutlak. Jadi ketika menjadi pemimpin itulah sungguh tanggung jawab yang benar-benar berat karena dia harus benar-benar selesai terhadap dirinya sendiri, bahagia. Kalau dia merasa batinnya kurang, takut, ya udah nggak bisa diomongin lagi, susah. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Waalaikumsalam ya. Nickname-nya Ninja. Oke, Waalaikumsalam Ninja. Malam ya. Atau yang kemarin belum menyadari hanya dalam survival mode. Sehari-hari kita kayak ini, kita bersamaan berada dalam survival mode dan sekaligus berada dalam kesadaran. Dominannya di mana? Kalau dalam istilahnya letting go, makanya ada skala kesadaran energi. Nah, dominannya yang di mana? Kalau dalam istilahnya Sedona method, ya, releasing emotion atau pelepasan emosi,
itu ketika akhirnya kita sadar mana emosi yang ingin dilepas, maka kita kembalilah dalam mode kreatif atau mode kesadaran. Tapi tidak memungkiri bahwa ada porsi kecil, kita tetap berada dalam mode survive. Ya kita hidup dengan tubuh, melalui tubuh, dengan makan, dengan minum, dengan tidur. Ini kan survive. Tapi survive-nya itu kita, apakah selalu khawatir, selalu takut, dan atensinya berada di situ terus? Dominannya di mana? Kalau dominannya berada dalam kesadaran, berarti otomatis kan bersyukur. Otomatis menyelaraskan diri kita dengan keberlimpahan. Dan akhirnya kalau misalnya ada gangguan di keberlimpahan kita, berarti terlalu tebel pendaman emosinya, terlalu tebel survival modenya. Gitu aja, makanya praktek untuk disadari. Meditasi lah, apapun yang bisa kamu pakai. Karena aku di sini mau tekankan dan disclaimer, meditasi bukan satu-satunya cara. Meditasi di sini juga yang aku praktekkan, bisa jadi orang berbeda-beda. Jadi cari sesuai dengan yang kamu paling enak untuk dipraktekkan. Nggak perlu kayak seakan-akan, oh ini yang paling bagus, ini yang paling cocok. Nggak ada yang paling cocok. Semua orang punya referensi atau pengalamannya masing-masing. Oke, tadi sudah mana lagi nih? Bang Apong, Waalaikumsalam. Oke ya, bentar kok ini aku mati. Ya, ini kan mau meditasi malah mati device-nya. Bentar, bentar aku nyalain dulu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Boleh mungkin sambil tulis-tulis pertanyaan dulu, biar nanti sambil ke bawah aku jawab, sambil aku nyalain ininya. Oke, nah jadi tanpa perlu berlama-lama, kita itu akan segera melakukan meditasi. Nah, meditasi ini aku jelasin karena kemarin ada tambahan ya 2 menit gitu, jadi 7 menit. Biasanya 5 menit, tapi ada beberapa yang terlalu cepat. Jadi kita sekarang coba 7 menit. Nah, metode kali ini teman-teman kita pakai frekuensi dari 285 sampai 480 Hz. Hertz. Jadi di pertengahan mungkin ada pergeseran transisi mungkin karena frekuensinya berubah. Karena ini langsung dari root atau cakra dasar, cakra seks, cakra muladhara itu ya. Terus ke cakra solar plexus, cakra jantung, anahata, cakra tenggorokan, cakra asna, dan cakra mahkota. Itu untuk kita pembiasan lagi. Walaupun tidak ini ya, tidak akan mengganggu meditasi-meditasi yang sebelumnya udah kita lakukan. Cuma sekarang 7 menit kita coba kalibrasikan sesuai dengan program yang lebih signifikan. Ada perubahan nih. Coba kita lihat dulu gimana. Oke, sambil aku scroll ke bawah, scrollnya panjang banget ke bawah. Ada berapa nih, ratusan. Jadi jangan di mode survival ya, host. Sebenarnya bukan berarti jangan di mode survival. Kita sadari mode survivalnya. Bukan berarti kayak seakan-akan kita itu tenggelam dalam survival mode. Kita tanpa berusaha untuk jadi survival mode, ya kita sudah di situ. Sama juga kita berada di kesadaran. Atensinya aja sih, makanya semakin sering kita praktek dan menyadari, kita jadi tahu, oh rasanya berada di survival mode itu tidak semenakutkan itu, tidak semenyakitkan seperti orang-orang di luar sana yang
kalau bisa kita katakan tidak berkesadaran atau belum berkesadaran. Nggak masalah, dan jadikan ini, aku mau jelasin sebuah teknik tapi lebih panjang lagi. Ini sebenarnya ada pembahasan yang lebih luas. Mode survival itu berhubungan dengan tiga dimensi dan 5 dimensi. Itu kalau aku mau bahas lebih panjang, dan kita tidak masuk dalam materi itu sekarang. Kita lebih ke praktek meditasi. Oke, untuk ninja, tadi ada pertanyaan, coba aku lihat ke atas lagi. Mana tadi ya? Aku nggak tahu definisi dari leg worker yang mana. Kayaknya aku belum pernah dengar deh leg worker. Mungkin ada istilah lain nggak yang kurang lebih lebih umum, leg worker tuh yang mana? Atau gambarannya gimana? Kayak udah nyala. Nah, tadi mati. Oke, sekarang udah siap. Bagaimana bisa menjadi bahagia, damai? Ya Kak Tien, sebenarnya sadari saja kita sudah keberlimpahan itu. Tapi, ada tapinya memang. Selama kita masih ada ego yang perlu disadari, masih ada diri fiksi, diri palsu yang butuh untuk diayomi, untuk divalidasi, maka kita bermain-main dulu di situ. Ini ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba jadi bahagia, jadi damai. Enggak. Dasarnya itu kita sudah keberlimpahan, sudah kedamaian, sudah cinta. Tapi itu semua akan jadi bullshit, akan jadi omong kosong. Ketika dari awal kita terbiasa untuk menjudge, melabeli, menghakimi orang lain dan diri kita sendiri. Makanya itu semua terasa aneh yang kita sekarang lakukan. Meditasi, berlimpah. Ini aneh karena ego tadi yang aku bilang, yang menolak, yang berusaha mempertahankan diri ini agar tidak berubah, dia akan cari-cari pembenaran dulu terhadap konsistensinya mempertahankan diri pola lama, pola diri yang lama. Sampai akhirnya bisa di-break, bisa dikiamatkan, bisa di-awaken, dibangkitkan kesadarannya. Jadi sebenarnya kalau mau diganti ya pertanyaannya, bagaimana untuk bisa jadi awaken? Ya praktek ini, meditasi, oke? Okay? Halo, oke. Okay. Oke, terima kasih ilmunya sama-sama Kak Yeni. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Bang Bagas, ya. Aku sambil scroll ke bawah nih pertanyaan-pertanyaan. Posisi kaki gimana Bang? Bebas Bang Agung. Mau duduk, mau sidasana kayak duduknya si Gautama Buddha, boleh. Mau duduk biasa, mau di kursi, mau di sofa, mau berbaring juga boleh. Selama bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri, ya. Minimal nggak terlelap tidur ya. Kalau terlelap tidur ya nggak apa-apa, lebih nyaman juga. Bisa jadi gini kan, aku butuh meditasi tapi harus di sesi ini untuk bisa tidur, ya udah pakai aja. Halo, Don Quixote do Flamingo. Bahas apa ini? Bahas kesadaran, bahas spiritual. Oh, like worker. Iya. Tadi like aku kayak aku pikir betis kaki. Oke, oke. Ya, like worker, like worker. Oke, tadi apa lagi? Bahas apa ini? Ya, aku bahasnya ini kesadaran lah. Umumnya gini, kesadaran yang kalau nggak dispesifikan agak sulit. Kesadaran tuh banyak banget ya teman-teman. Dan setiap orang bisa menjadikan label kesadaran ini miliknya. Nah, aku ingin bilang di sini kesadaran bukan milik siapapun. Kesadaran adalah termasuk dari bagian siapapun. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di sini ya tinggal membangkitkan kesadaran yang tadi mungkin terpendam, mungkin tenggelam, yang sebenarnya kita sudah ada, sudah punya, yang sudah berlimpah tapi tidak disadari.
Kurang lebih begitu saja. Nggak perlu kayak seakan-akan menjudge, membandingkan, melabeli bahwa, oh ternyata kesadaran tuh begini dan begitu. Yang disampaikan ini Fernando ini kok beda dengan yang lain. Karena balik lagi ketika kita sudah sadar, sadar ada kesadaran dan sadar ada egonya, ego itu bentuk dan form, maka ada subjektivitas dari si penyampainya. Ada orang yang menyampaikan kesadaran, maka ada subjektivitas juga. Makanya itu sama, kenapa bisa ada agama muncul, kenapa ada para tercerahkan muncul, dan akhirnya diikuti ajaran-ajarannya, dan akhirnya jadi diversifikasi, jadi sebuah pembedaan, yaitu bagian dari subjektivitasnya. Yang mana sebenarnya nggak ada masalah, tapi kenapa jadi masalah? Ya karena ada ego lagi, identitas, yang melekat, dan seakan-akan caraku ini loh yang paling, aku inilah yang ini, dan begitu. Nah sebenarnya itu nggak ada masalah teman-teman, termasuk fenomena yang terjadi di kesadaran itu sendiri yang kita bahas ini. Ada yang ribut debat dua hal, Atman dan tanpa Atman. Atman itu jiwa, jiwa itu ada. Tanpa Atman yang nggak ada jiwa, yang nggak ada, hanya ada kesadaran itu. Padahal keduanya ini hanyalah kata-kata yang dituangkan jadi bentuk kalimat, jadi bentuk sebuah penjelasan. Hakikatnya adalah dua-duanya perlu disadari. Mau nggak ada jiwa, yang ada hanya kesadaran, itu hanyalah bagian representasi dari semua ini adalah wajahnya Tuhan. Tidak ada yang namanya diri ini, yang ada hanya ketuhanan. Sama, ada jiwa juga. Kita itu hanyalah percikan daripada ruhnya Tuhan. Ruh kudus. Sama sebenarnya. Tapi kenapa dipermasalahkan, balik lagi ke melekatan daripada ego. Ya nggak selesai-selesai. Ya cukup disadari aja. Cukup ya sadari. Mau diapain lagi? Mau apa coba? Oke? Okay? Oh, oke, okay. Ya. Tolong sadarkan saya, nggak mau. Wah, ini fish, ikan. Tolong sadarkan saya. Gimana ya? Saya bukan Tuhan. Oke ya, kita mulai teman. Oke, ninja juga. Oh, ada pembahasan di bawah nih. Ninja juga like worker. Kenapa orang spiritual supernatural memanggilku source healer? Piye Kang? Kenapa orang-orang memanggil seorang healer? Kenapa orang-orang spiritual supernatural memanggilku seorang healer? Itu piye Kang? Karena memang kesadarannya sudah bangkit, sudah awaken. Jadi kira-kira beginilah, paling gampangnya istilah itu hanya untuk mendiferensiasi sebuah makna dari pikiran. Yang pikiran itu kalau disadari semuanya lenyap. Mau itu kamu seorang healer itu sama dengan light worker. Light worker itu ya pekerja cahaya, di mana ketika kamu sudah berkesadaran, sudah awaken, minimal sudah bangkit, otomatis pasti akan merasakan adanya sisi-sisi yang tidak tampak tadi. Yaitu sisi emosional, sisi spiritual, yang akhirnya terbentuk nih, keluar ke fisik. Ke fisik ini ya kamu akan terlihat sebagai perwujudan daripada cahaya itu sendiri. Yang mana di kesadaran, ya cahaya itu cuma fenomena. Ya kan? Fenomena yang tayang dan tenggelam. Kesadaran kolektif manusia itu butuh sosok. Oke? Sosok apapun itu, Tuhan, uang, sosok yang mereka yakini bisa membawa mereka ke dalam keselamatan, terhadap ya penyembuhan lah, atau yang membuat diri mereka nyaman. Nah, makanya kalau misalnya kamu sebagai spiritualis atau light worker, itu coba pahami satu hal. Sadari satu hal ini. Jangan jadikan dirimu sebagai yang menerima energi negatif seseorang. Nanti jadi beban. Aku dulu begitu. Oke lah, aku malah jadi ngobrol. Oke lah. Gini ya, jangan sampai jadi Savior Syndrome. Dulu aku ya, kecil, itu cita-citanya jadi Superman. Ada Ciki itu ya. Ciki, terus aku kumpulin stikernya Superman. Tanpa sadar, inner child itu tidak disadari. Terus akhirnya SMA, kuliah, aku sering bantu orang. Aku belajar hipnoterapi, belajar healing, belajar jadi healer.
ujung-ujungnya apa? Aku tanpa sadar aku menjadi savior syndrome, sindrom penyelamat. Karena dari awal itu punya empati yang sangat tinggi. Seakan-akan ada misi untuk menyembuhkan, untuk memberikan pencerahan kepada orang lain. Nah, di satu sisi itu boleh, tapi di lain hal, di lain sisinya, ini berdampak apa? Orang lain tersadarkan, tapi dirinya sendiri jadi bawa beban nggak? Itu yang penting. Makanya ketika aku sadar, oh ternyata tidak ada yang perlu disalahkan. Itu semua hanyalah bagian dari perjalanan dan proses. Adanya diriku dan orang lain itu sama-sama membuat kita semua bertumbuh. Oke ya? Jadi, kalau misalnya ninja ini disebut sebagai seorang healer, iya nggak masalah. Sadari saja, karena bisa jadi kamu membawa harapan. Harapan itu juga disadari bagi diri sendiri maupun orang yang menjadi klienmu. Inilah pentingnya kita berdiskusi, bermeditasi, agar kita tahu posisi kita, letak kita, menempatkan sebagai healer yang tidak terbebani, dan akhirnya tahu letak, oh sebenarnya orang itu menjalani kehidupannya berdasarkan apa yang menjadi isi dalaman batinnya kok. Tapi seakan-akan ada niat, tapi sadari label dari niat itu. Jangan-jangan kita ya hanya ingin dianggap baik sama orang lain. Itu sadari juga. Ingin menyelamatkan orang lain. Semua gerakan itu perlu disadari labelnya. Seperti yang aku sudah bilang bahwa ketakutan manusia selalu ada, hanya berubah bentuk. Dulu takut diburu hewan buas, sekarang takut hinaan orang, cacian orang, penghakiman orang. Sadari itu, semua lenyap, nggak ada lagi ketakutan itu, maka berkarya apapun ya nggak ada masalah. Mau dihujat kayak, mau dicincang pemikirannya kayak, yang penting nggak diparani aja. Waalaikumsalam, Kang Novera. Kang Novera. Ini Kak ya, Kak Novera kan? Waalaikumsalam para like workers. Jadi gini ya, memang like itu bagian daripada eh, pantulan, batin refleksi. Cuman like itu juga istilah. Itu istilah ya. Sebagai like tidak menolak kegelapan. Nah ini penting. Aku takutnya salah paham sama ini. Kegelapan tuh takutnya seakan-akan mewakili keburukan. Enggak, no. Eksistensi daripada kebaikan dan kebaikan dan keburukan itu seperti cahaya dan kegelapan, yang mana ini keduanya eksistensi dualitas. Nah, sebagai kesadaran, kita sadari ada yang namanya non-dualitas yang tahu mana dualitas. Cahaya itu fenomena, kegelapan juga fenomena. Nah, sadari nomenanya di belakang daripada cahaya dan kegelapan. Cahaya timbul dan tenggelam. Jadi, sebagai light worker, pekerja cahaya itu bukan berarti kita berada di jalan cahaya terus-menerus. Itu juga fenomena aja yang muncul dan tenggelam. Sadari yang lebih di latar belakangnya. Maka istilah light worker itu cuma label, kamu nggak perlu terlalu terbebani oleh itu. Walaupun mungkin akhirnya ya ada jalannya untuk membimbing orang lain, untuk jadi ya minimal merubah diri sendiri lah. Nanti kan pancarannya enak. Orang-orang terdekat ya, yang sefrekuensi tentunya yang datang. Tapi awal-awal kayaknya menderita dulu. Kayaknya karena banyak bertemu dengan orang-orang yang justru membuat dirimu lebih kuat. Yaitulah frekuensinya. Nggak perlu mempelajari apapun, karena datangnya kesadaran itu tiba-tiba, bisa jadi tiba-tiba karena pengalaman aku juga dari dulu, karena udah lama, aku merasa tidak belajar apapun. Sekarang, padahal sudah mengalami pelajaran yang bertubi-tubi. Nah, bisa jadi Kak Ninja ini juga, padahal nggak pernah pelajari apapun, ya sekarang, tapi nggak tahu semua hikmah dari kehidupan dia dari dulu tuh, itu kan ada buahnya tuh, ada hikmahnya tuh. Ya sebenarnya itu terkultivasi aja sampai ke sekarang, akhirnya ya dijalani aja. Dari mana jiwa ini datang, Bang? Ya disadari saja kalau mau lebih dalam.
di meditasi yang mendalam, mau benar-benar tahu jawabannya atau enggak, itu keputusan dari being kita sendiri. Mau dapet jawabannya, mau enggak, sebenarnya enggak penting. Yang selama ini paling membebani apa? Apakah pertanyaan itu? Apakah memang kenapa aku terpilih? Kenapa aku begini? Karena rata-rata jangan sampai terjebak oleh kenapa aku yang terpilih. Karena semua orang ini adalah sama. Bagian-bagian porsinya itu yang seakan-akan kayak aku terpilih, aku enggak gitu sebenarnya. Itu cuma bagian daripada pola gerakan semesta ini. Walaupun ya, makanya akhirnya spektrumnya muncul. Yang terpilih, yang ini yang menonjol. Aduh, itu semua main-mainan aja sih. Takutnya itu lebih banyak yang terjebak pada sebuah pola pikir, oh supranatural, larinya mengejar supranatural, larinya menjadi jiwa-jiwa yang terpilih. Makanya kata-kata di kesadaran tuh langsung dia nembak. Jiwa itu nggak ada. Jiwa itu kok kosong. Nah, kosong itu sendiri sebenarnya ya ketiadaan. Gini loh. Nah, ini katakan ini jiwa nih. Ya, pen aku kok gini. Nah, ya udah. Katakanlah ini jiwa. Nah, pikiran kita selalu menganggap bahwa ada itu begini, tidak ada tuh begini. Maksud di kesadaran tidak ada tuh yang begini. Pertanyaannya gini, kalau nggak ada, kalau ini nggak ada, lalu ini adanya apa? Yang ini bisa dipahami nggak? Nah, pikiran nggak bisa memahami ini karena dia taunya cuma ini ada, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada. Yang ada ini apa sekarang? Makanya nggak relevan bagi pikiran bilang ada sama nggak ada. Tapi kalau mau lebih akurat atau lebih dekat, ya ketiadaan. Makanya Tuhan tuh nggak bisa bilang ada sama bilang nggak ada. Nggak relevan. Pikiran doang yang bisa bilang begitu. Yang cuma memperdebatkan Tuhan itu ada atau nggak ada. Nggak relevan. Makanya sadari saja dengan kesadaran. Dapat jawabannya. Oh ternyata begitu. Yang bahkan jawabannya nggak ada. Nggak bisa diungkapkan. Tuhan dengan maha ketuhanannya itu. Aku pernah lihat Kak Nov di room sebelah, di rumah Kang Denis. Oh, salam, salam ya. Salam kenal. Oke. Siap Bang Agung. Muter-muter ya. Ada juga yang bilang supernatural. Ya, supernatural tuh spektrumnya aja. Nggak ini kok. Nggak penting. Yang ada sekarang banyak yang ngejar Bang. Nah, no comment. Ya udahlah, no comment. Oke, kita mulai ya. Bang Agung udah nggak sabar nungguin meditasinya. Kita mulai ya. Siap-siap, teman-teman tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan. Sadari bahwa segala fenomena ini hanyalah ruang daripada kekosongan kita. Kita adalah kesadaran yang memunculkan semua tayangan dan yang tenggelam itu. Siap-siap, kita akan mulai sekarang.
Oke, boleh buka matanya. Kita kembali lagi ke kesadaran. Dingin. Waalaikumsalam. Oh, nggak ada namanya, 1%. Hari ini latihan distraksi, teman-teman. Apakah ada tadi di meditasi yang seakan-akan pikirannya loncat-loncat ke sana kemari? Ada nggak? Atau malah lebih tenang? Atau mungkin pengalamannya baru? Karena aku pilihin ini memang yang dia tuh gelombangnya lompat-lompat. Waalaikumsalam, ya. Menjapar. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Oke, Kak Susana. Sekarang udah mulai tenang. Agak tenang ya? Oke. Berarti udah ini nih, udah bisa masuk kita ke meditasi yang nanti lebih dalam. Dimana nanti kan frekuensinya aku buat lompat-lompat memang. Berarti kalau yang lompat-lompat aja udah tenang nih, udah pikirannya nggak ada yang macem-macem nih, nggak ada yang aneh-aneh nih. Kan masuk-masuk, oke Bang Apu masih lompat-lompat, siap, nggak apa-apa. Ya, berarti ya oke, ini kita sama aja sebenarnya nggak masalah. Mau masuk juga ke tahap berikutnya kita oke lanjut. Jadi yang lompat-lompat nggak masalah, kita bisa tetap lanjut untuk bisa masuk ke fase yang lebih tenang, yang kayak udah bisa lebih tenang, itu lebih deep lagi nanti. Nah, oke. Kita kan sekarang udah hari ke-10 ya, ya berarti ya 4 hari itu kita penjajakan meditasi mendalam menggunakan, ya meditasi mendalam yang aku nanti pilihin memang seperti masuk atau keluar deh ya frekuensinya. Oke ya. Nah, sehingga nanti di minggu ketiga, minggu terakhir, 7 terakhir itu nanti yang solfegio penuh. Solfegio tuh kita penjajakan tuh dari yang netral, dari yang emosi keberanian ya. Nanti ada emosi keberanian, dia tuh di bawahnya keberanian apa? Aku lupa. Di bawahnya. Bukan kesombongan ya, keafirmasian. Nah, jadi keafirmasian, nanti kita 7 hari terakhir itu keafirmasian, keberanian, terus kenetralan, penerimaan, cinta kasih, kedamaian, pencerahan. Kurang lebih begitu ya. Jadi itu 7 hari terakhir. Jadi 4 hari nanti setelah dari hari ini ada pendalaman. Terus terbiasa nanti kita mungkin yang masih lompat-lompat. Jadi kita bisa selaras sampai ke minggu minggu terakhir, minggu yang ketiga. Oke. Ya, sebenarnya memang hari ini tujuannya adalah untuk membiasakan lompatan-lompatan dari pikiran ya. Jadi untuk Kang Apong, untuk Kak Novera, sekarang kita itu jadi terbiasa. Ini ada hubungannya dengan tiga dimensi. Kan kita udah ngalami ini ya. Lompat-lompat bang, pikiranku kadang tenang juga terakhir posisi jadi tertunduk banget, subuhnya duduk tegak. Nah, sekarang kita alami. Kesadaran kita ngalami ini sekarang. Jadi udah ngerekam, sudah tahu. Itu 3 dimensi, sekarang kita mau pendalaman, kita masuk ke kosongan, ke 4 dimensi. Di minggu terakhir kita jadi 5 dimensi. Mau nggak teman-teman kayak gitu ya? Itu programku. Jadi non-dualitas. 4 dimensi itu kosongan. Kekosongan ini yang sebenarnya tricky. Tricky-nya gini, kita masih bisa terjebak kalau kita tidak segera berubah, segera transform, segera transmisi, maka kita hanya akan terombang-ambing di situ antara 3 dimensi dan nggak mau naik-naik. Tapi ya sebenarnya hakikatnya akan tetap bisa naik, cuman tergantung dari orangnya, niat atau enggak, mau atau enggak, melepaskan emosi, menyadari, mengalami itu mau enggak, dan menyaksikan. Jadi dalam nanti ya 4 hari ke depan ini aku pilihin memang yang meditasi mendalam. Wah, siap-siap nih. Siap-siap kalau misalnya ada yang punya trauma, ada yang ketakutan tiba-tiba muncul. Aku ini ya, disclaimer aja kalau misalnya di rumah sendirian gitu, terus memang takut setan, nanti setannya muncul. Usahakan di sini teman-teman gak ada yang takut setan ya.
Nggak ada ya, setannya nggak ada, itu pikiran doang. Jadi 4 hari terakhir ada meditasi mendalam yang sebenarnya hanya memunculkan satu ketakutan, kekhawatiran, kedua kecemasan, anxiety, ketiga ya bahkan psikosomatis itu sendiri, semua penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh mental dan kesadaran yang rendah. Nah, jadi ketika itu semua sudah clear, kita sudah bisa mulai dari titik nol untuk segera menuju perubahan, manifestasi, keberlimpahan. Sip ya teman-teman ya? Mau banget Bang, siap. Oke. Kak Wik, meditasi yang sebelumnya apakah ada rekamannya? Bisa lihat di mana? Di YouTube namanya Hanya Kesadaran. Nah, kalau misalnya bingung, misalnya karena itu subscribernya dikit, ya, aku itu channel baru dan tidak terrekomendasikan sama YouTube, silahkan coba di profil TikTok aku nih kan ada ini website. Itu klik aja websitenya, di situ ada YouTube. Pokoknya ada link ya. Link YouTube juga ada. Klik aja nanti masuk ke YouTubeku. Ada rekamannya di situ. Mau banget ya Kak Novera. Kita akan siap-siap menuju ke sana. Tapi proses maunya juga sekarang maunya disadari, disadari ya, maunya nggak terlalu paham kalau diomongin. Aku pengennya ngerasain perubahannya dari hari ke hari. Ya bisa. Walaupun aku nggak janjikan bisa di kesadaran tuh ya bisa-bisa siap, bisa-bisa tiba-tiba, bisa sekarang, bisa nanti, bisa setahun ke depan ya. Tapi ya dengan niat otomatis transmisinya berjalan. Mau banget ya Bang Apong ya. Kembali ke fitrah juga ya. Sebenarnya kembali ke fitrah itu bahasa yang enak, yang tepat mungkin lebih cenderung lebih afdol di telinga kita di Indonesia. Fitrah ya. Yang itu esensinya teman-teman sebenarnya. Aku tuh pengen bahas agama, cuman ada variasi varian dari orang-orang yang terjebak terkungkung oleh labelnya sendiri jadi susah. Bagusan aku belajar yang belajar. Bagusan aku men-sharing yang ya udah dari kesadarannya aja, dari esensinya aja. Walaupun ya kalau ngomong sedikit latar belakang aku yang sampai belajar ke Martapura. Aku tuh latarnya memang inilah tasawuf sebenarnya. Tapi ya artinya begini teman-teman. Ketika memang sebagai kesadaran yang bijak, tolong bijak-bijaklah mengutarakan, menyampaikan. Jangan dong ngomongin tiba-tiba surga neraka nggak ada ke agama, ke yang beragama dan meyakini dogma label agama itu benar. Wah kacau ntar gitu. Tapi aku yakin di sini orang-orangnya sudah bisa memahami esensinya, sudah terstruktur. Oh di sini. Nggak tahu sih kalau misalnya rekamannya dipotong. Apalagi yang aku bahas ketuhanan itu. Pengen ngerti tasawuf tapi takut nanya di live. Mungkin apa ya, membership. Tapi aku belum lah. Apa buka-buka membership. Aku tuh gini teman-teman, kita buka rumah dulu kayak wadah, kolam. Ya sebutannya untuk kita tuh bisa minimal punya pondasi. Nah, jadi pondasi kesadaran itu ada esensi di mana kita tidak terjebak pada sebuah label identitas. Apalagi status, nama, ya, eh, standar, standar kekayaan, standar kecantikan, dan bla 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 itu hanyalah estimasi daripada pikiran. Pikiran itu akan selalu merujuk kepada apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu pola, kalau misalnya kamu mau bahagia, kamu butuh banyak uang. Ya, gerakan untuk punya banyak uang tuh nggak salah teman-teman. Tapi kenapa bisa punya mindset begitu? Itu pasti ada hasrat yang tidak tersadari. Makanya kesadaran tuh bebas. Kamu mau jadi apapun, mau kaya tuh bebas. Yang penting sadarnya itu loh. Yang penting tuh kesadarannya itu loh. Dan akhirnya bisa juga merujuk ke masa depan, yang mana masa depan itu bisa kamu sadari hanya sebagai sebuah probabilitas. Sehingga kamu sadar sekarang bahwa inilah yang terjadi dan yang bisa terjadi. Oke, gerakannya disadari dan gerakan tuh tindakan, perlakuan itu lurus, jalan fitrah, jalan yang lurus. Tapi kenapa sekarang orang terjebak ya ego teman-teman. Dan ego nih
seperti halnya yang kita tadi bicarakan, yang membatasi diri dia mau jadi kaya, mau jadi sukses, itu egonya sendiri yang akhirnya membatasi dia untuk tidak menerima dia sebenarnya udah bangkrut, udah jatuh, udah kembali lagi, yaitu ego juga. Dan ini mohon maaf teman-teman, aku bicara realitas. Banyak teman-teman. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat sangat-sangat sudah tidak terbendung tanpa disadari. Ya gimana? Aku pribadi personal si diri individu terpisah namanya Fernando ini sudah berapa kali ganti tempat kerja teman-teman. Karena ngikut tidak ada di sana aku nggak, ya gitulah. Gimana ya bahasanya, aku kok jadi malah personal. Tapi intinya gini, sekarang ya itu bagian dari perjalanan semesta untuk bisa menempatkanku pada yang tepat gitu aja lah. Gampangnya begitu. Daripada aku ngomong yang nggak enak-enak di sini ngapain kan? Lebih lebih enak yang ngomongin yang enak ya. Oke, Kak Rod Corot Dungkang. Mas, hari ini saya seperti dikuras energinya seolah-olah alam semesta tidak meriset. Oke, sadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang diberikan semesta juga tidak selalu baik untuk kita. Tidak selalu baik tuh versinya pikiran. Jadi kadang kita dihujani berbagai kendala, tantangan. Kita pakai bahasa yang enak ya, tantangan dan kendala. Dan sampai akhirnya kita benar-benar habis, terkuras. Lebih tepatnya, pakai kata-kata dari semesta itu adalah kata-kata yang mencintai kita. Mencintai, bukan memberikan kita yang terbaik. Kenapa? Ketika kamu sayang sama anak, cinta sama anak, apakah anak itu dibiarkan begitu saja? Dibiarin ketika dia berbuat pakai pisau gitu ya, dibiarin aja pakai pisau gitu. Aku sayang sama dia, biarin aja, nggak diajarkan, tidak diberikan ilmu, dibiarin aja gitu dengan landasan katanya cinta. Apakah begitu? Enggak, teman-teman kan? Nah, jadi semesta tuh begitu. Semesta tuh mencintai kita. Ya berlimpah kita itu, sudah diberikan segala sesuatu yang ada. Jadi makna yang bisa diberikan oleh pikiran itu cuma dua, baik dan buruk. Cuma dua itu kan. Tapi baik dan buruknya itu bagi kita, bagi kesadaran itu ya kita terima. Kita cintai balik. Nah ini yang agak sulit. Yang sulit siapa? Ego. Ego menerima. Kan aku maunya yang baik-baik aja. Aku nggak mau yang menderita, aku nggak mau yang sakit, aku nggak mau yang susah. Padahal susah itu juga termasuk bagian daripada apa yang diberikan semesta untuk kita. Apa yang diberikan Tuhan untuk kita sebenarnya. Jadi pikiran itu ketika dia sudah terbuka dengan kesadarannya, maka otomatis jadi doa. Kata-kata tuh sebenarnya doa, teman-teman. Doa tuh sebenarnya bukan meminta. Receiving dan asking. Asking itu sebenarnya pengantar, pembawa pesan, pemancar dan penerima, receiver and transmission. Itu doa. Tapi kan karena terbiasa dari rasa kekurangan, teman-teman, yang memang ini esensinya tidak disadari, maka orang-orang tuh berdoa dari rasa kekurangan. Berdoa meminta tuh dari rasa kekurangan. Bukan dari rasa sebenarnya dia sudah hadir, sudah syukur. Karena beda jadinya ketika dia meminta dari rasa kekurangan. Jadinya susah, jadinya kurang. Makanya kata Abraham Maslow itu ya, aktualisasi diri itu adalah ketika kamu tidak bersyukur. Maksudnya gini, tidak bersyukur itu karena sudah dalam tahap ekstasi, di mana dia tidak perlu lagi mengungkapkan rasa syukur. Tubuhnya sendiri itu sudah bersyukur. Kesadarannya itu sudah bersyukur. Otomatis mengalir begitu aja. Ini kan nggak bisa diterima sama agamawan, sama kamu nggak bersyukur berarti kamu sombong. Kamu nggak ibadah berarti kamu tuh menantang. Waduh, apa yang ditantang? Siapa? Gitu teman-teman. Jadi ketika kita tuh sudah sadar, yang ada hanya ini, yang ada hanya kesadaran. Iya sebenarnya sama Bang Agung, dengan kaitannya dengan law of attraction. Law of attraction hukumnya, semestanya.
yang hanya tinggal terpancar, yang hanya tinggal berdasarkan apa yang tadi kita sebut doa, ya. Lalu kita menarik sesuai dengan frekuensi vibrasinya itu. Itulah law of attraction. Sehingga ah ini susah sebenarnya kalau mau dibahas. Aku tuh paling gampang dengan mencontohkan law of attraction terutama ya. Kita cek coba dalaman batin sendiri itu. Lebih banyak hal-hal yang menyakitkan atau enggak, atau berlimpah, atau yang jangan sampai berusaha merasa berlimpah, itu yang sakit, itu yang juga keliru. Masalahnya begini teman-teman, bersyukurlah gitu. Padahal ternyata yang dia rasakan batinnya itu berusaha bersyukur. Makin mendem nggak? Makin terpendam dia. Makin terjebak. Ini yang aku sulit ngomong sebenarnya karena ini banyak dilakukan, banyak kejadian orang-orang yang tanpa sadar menimbun frekuensi rendah. Saking rendahnya dia menganggap dunia itu ujian. Nah ini dipotong kata-katanya selesai deh. Karena kalau aku bilang begitu berarti ini salah dong. Ya iya, bukan ujian dunia ini. Anggapanmu dunia itu ujian yang membawa kamu lebih berat lagi masalahnya. Sehingga kamu menganggap dirimu adalah orang baik, dan ketika kamu merasa orang baik, kok aku dapat banyak ujian, kok aku banyak dapat malah masalah dan tantangan. Bukan itu, kalau ini bahasa pengembangan diri malah. Aku malah dapat ujian, dapat tantangan, dapat kendala tuh bahasanya pengembangan diri. Ini bahasa yang biasa diungkapkan. Aku dapat cobaan. Cobaan apa coba? Nah, gitu. Kayaknya aku tadi ya udahlah ngomongin aja sekalian. Nah, sudah terbiasa begitu kan? Siapa di sini nggak kenal dengan omongan-omongan begitu? Pasti dengar udah. Sehingga untuk menyadarkan kembali bahwa ini sebenarnya esensinya daripada agama, kesadaran, law of attraction, itu mudah. Tapi dari batin yang sudah terselesaikan. Atau minimal batin yang mau berproses. Ini kan bukan mau berproses, jangankan mau berproses, sudah menutup dulu. Tutup. Apa ini? Ilmu apa ini? Gak ada. Nah, gitu. Oke teman-teman, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, bagus nih. Mas, mencintai diri sendiri itu seperti apa? Efek samping, kita ngomongin efek samping dulu ya. Efek samping daripada mencintai diri sendiri, akhirnya kita bisa dicintai orang lain, dan kita bisa mencintai orang lain. Dan yang mendatangkan orang lain yang baik, yang ke dalam kehidupan kita, itu ya cinta itu sendiri. Masalahnya adalah, cinta itu apa? Terus bagaimana mencintai diri sendiri? Kenapa ini sulit untuk dilakukan? Jawabannya bukan dicinta itu sendiri atau bagaimana cara mencintai diri sendiri. Jawabannya adalah tentang apa hambatan yang selama ini membuat kita sulit mencintai diri. Nah, hambatannya adalah kita tidak mengenali diri. Nah, paradoks dari jebakan mengenali diri juga agak repot kalau dijelaskan hanya setengah-setengah. Mengenali diri berarti aku tidak kenal diri, berarti ada diri yang kenali dan ada yang tidak dikenali. Ini repot, teman-teman. Jadi sebagai kesadaran sebenarnya kita terima dulu ini sebagai label dan istilah untuk mengenali sisi-sisi mana dalam diri yang sebenarnya ini merupakan keseluruhan, keutuhan daripada dirimu. Baik dan buruknya. Masalahnya begini teman-teman, siapa di sini yang menganggap seks itu kotor? Siapa yang menganggap bahwa tanpa sadar bahwa alat kelamin ini seolah-olah bukan bagian dari tubuh? Itu tanpa sadar begitu karena ada dogma, ada doktrin, ya bahkan sampai dalam agama ya di Indonesia yang mayoritas pasti udah tahu. Halangi pandangan matamu terhadap lawan jenis. Halangi. Wah, ini aku digoreng. Jadi halangi. Itu nggak boleh.
Itu zina. Zina dan itu akhirnya berdosa, makanya harus segera dialihkan. Yang mana ketika itu terus ya, terus dilakukan dari generasi ke generasi, berapa banyak pendaman yang begitu. Jadi cara mencintai diri sendiri sebenarnya gampangnya menerima seluruh diri kita apa adanya. Nah, menerima seluruh diri kita tuh sebenarnya butuh latihan dan praktek kesadaran. Bukan berarti, oh aku tanpa, ya misalnya aku LGBT gitu. Terus dia menerima, mencintai. Enggak, itu kenapa dia LGBT? Itu karena ada masalah dari emosinya. Ada pendaman. Itu pasti itu. Ada pendaman. Yang kalau dari kesadaran, nggak ada yang salah. Maksudnya tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Kalau mau begitu ya silahkan. Kalau mau berubah bisa. Gitu ya. Tapi kenapa dia begitu? Karena dia menolak. Banyak penolakan dalam dirinya. Gitu kan. Nah, balik lagi ke cinta tadi. Jadi cinta itu, kita hakikatnya adalah cinta itu sendiri. Kesadaran itu sendiri. Cinta, damai, kasih itu sendiri. Tapi kenapa, ya, kenapa kita jadi menolak semua itu? Karena dari kecil, dari doktrin, dari dogma, dari penolakan, dari pendaman emosi yang tidak diajarkan, tidak disadari, terus terbawa hingga dewasa. Tumpuk tuh mengeras, makin keras. Jadinya sulit, aku yang mana? Aku ternyata yang sakit ini, Kak. Aku yang mendam ini. Melekat dengan diri fiksinya. Nah, karena diri fiksinya sudah mengakar, mengkeras, dan dia larut dalam semua itu, maka jadilah dia, aku yang ini, aku yang mengejar kebahagiaan, aku yang mengejar cinta, aku yang butuh validasi, aku yang sebenarnya tanpa dia sadari, dia ngomong, akulah yang membutuhkan cinta kalian semua. Gitu. Jadi ya akhirnya kalau dia tidak bisa mencintai orang lain, kalau tidak mengenali diri sendiri, tidak bisa mencintai diri sendiri, ya tidak akan bisa mencintai orang lain. Makanya adalah narsistik, NPD, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan label dari pikiran dan efek samping daripada ketidaksadaran. Dan masih banyak lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi simpelnya, bagaimana mencintai diri sendiri, ya praktek aja kesadaran. Serius. Praktek kesadaran, semua pendamanmu terselesaikan, mengenali diri, mengalami diri, menyadari diri, dan menyaksikan diri, dan bahkan hanya ada diri. Dan hanya ada penyaksian tanpa ada diri. Bebas lah nanti efeknya, pengalamannya, kesadarannya mau menyebutnya apa, yang penting itulah satu kata, cinta. Nah, begitu. Efek sampingnya ya, ketika sudah cinta, yang ada hanya cinta. Dan enak mengalir mencintai semuanya. Seluruh alam semesta, seluruh sesama, dan tenang. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, semoga sama-sama semuanya dan terima kasih. Semoga bisa menjadi kesadaran-kesadaran dan kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya. Oke teman-teman, kita tutup ya. Selamat beristirahat. See you later. Bye-bye.